Safia sudah mulai merasakan badan yang pegal-pegal. Dia lebih banyak meringkuk di tempat tidur. "Mas, bawa apa?" Safia juga masih sulit untuk duduk. "Hari ini aku yang akan membuatkan sarapan untukmu. Bubur ini Mas yang masak." Safia mengelus rahang tegas pria itu. "Aku membuatnya dengan penuh cinta." Gil meletakkan makanan itu di meja nakas sebentar. "Aku hari ini cuti. Sudah saatnya aku yang mengambil alih tugasmu yang selalu mengurusku." Setetes demi setetes cairan kebahagiaan jatuh ke pipi putih gading Safia. "Aku harap kamu akan selamanya seperti ini, Mas. Kamu jangan berubah ya." "Tidak akan. Aku hanya perlu kamu percaya kalau aku tulus mencintaimu." Gil menyeka air mata yang mengalir di pipi Safia. Gil mengecup kening istrinya. "Bismillah, kamu akan segera sembuh dari pegal-pegal." Padahal cuma pegal-pegal, pikir Safia. Gil sudah sebegitu khawatir dan perhatian. Bahkan orang tuanya saja tidak se-overprotective itu. Safia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membuka mulut. Memakan bubur yang dibuat oleh Gil dengan segenap cinta. Marwah seakan merasa ada yang kosong dalam hidupnya. Apalagi akhir-akhir ini Yusuf seakan cuek dan berhenti untuk mengejarnya. "Astagfirullah, ada apa denganku?" Marwah bahkan melamun saat menuangkan air ke dalam gelas. "Mbak, airnya tumpah." Tukang masak di panti asuhan itu saja merasa akhir-akhir ini Marwah suka melamun. Marwah buru-buru mengelap meja dapur. "Maaf ya, saya tadi gak fokus." Dia tersenyum pada beberapa orang yang bertugas membantu di sana. "Kenapa Mbak?" "Oh ya Mas, brewokan kok nggak pernah ngeliat lagi. Biasanya suka bawa martabak seterak kalau malam minggu." Marwah tersenyum dengan tingkah absurd Yusuf yang hendak bertemu. Namun, pria itu bilang tak ingin senang sendirian. Jadi, dia berbagai pada anak-anak panti asuhan. "Kenapa senyum Mbak? Apa udah mau dilamar?" "Hah? Enggak. Dia udah gak tahu kemana." Tiba-tiba saja ponsel Marwah berdering. Ada pesan dari Safia. "Safia, wah, gimana hubunganmu sama Mas Yusuf?" Marwah, "Ya gitulah. Biasa saja." Safia, "Ya sayang banget ya. Pantesan Mas Yusuf gandeng cewek lain. Aku sama Mas Gil ketemu sama dia waktu lagi belanja." "Dek." Senyum Marwah sirna. Matanya berair. Semua lelaki sama saja. Marwah kira Yusuf akan mengejarnya ugal-ugalan. Namun, pria itu malah mencari wanita lain untuk dipersunting. Safia mengirim pesan lagi pada Marwah. "Safia, wah, aku sebenarnya berat mau omongan ini sama kamu, tapi sepertinya kamu wajib tahu. Safia, Mas Yusuf mau tunangan. Dia udah nyebar undangan. Dia juga undang kamu lewat aku. Safia, kamu datang ya sama aku. Kalau memang benar kamu gak ada perasaan, kamu harus datang." Ponsel Marwah lepas dari tangannya. 2 kali dia merasakan hatinya hancur lebur. Mata Marwah terasa pedas dan merah. Dia tidak tahu kenapa jadi melau setelah tahu Yusuf akan bertunangan. Apakah dia sakit hati? Tidak mungkin. Aku seharusnya senang dia berhenti mengejarku. Namun, sulit untuk Marwah untuk tidak mengakui bahwa dia kagum dengan cara Yusuf memperlakukannya selama ini. Marwah meninggalkan dapur panti asuhan itu. Dia pergi ke kamarnya. Menangis kencang. Mengadu pada Rab bahwa dirinya terlalu bodoh menyia-nyiakan pria sebaik Yusuf. Siang yang seharusnya cerah, tapi di mata Marwah jadi mendung dan matahari itu sungguh membakar hatinya. Di tempat yang lain pula ada yang masih berjuang demi cintanya. Gio jelas merasa suatu keuntungan saat Taraf bisa mengajukan penangguhan penahanan.
Jio datang sendiri ke apartemen Taraf. Dia rela menunggu lama demi bisa terus berkomplot dengan wanita itu. Aku tidak mau bertemu denganmu lagi, Jio. Taraf menyilangkan tangan di ambang pintu apartemennya. Senyum Jio pudar. Aku sudah punya rencana bagus. Kita culik saja Safia. Sudah cukup Jio. Aku sudah sangat malu di depan banyak orang. Gil juga sudah mengancamku jika aku terus mengganggu rumah tangga mereka. Kamu menyerah. Aku sudah sangat sulit saat ini Jio. Aku bisa membantumu Taraf. Kamu hanya perlu bersabar dan kita tetap jalankan misi ini sesuai rencana awal. Enggak, Jio. Aku sudah terlalu banyak melakukan dosa. Sudah cukuplah. Lagi pula kakak tiriku sudah mau berdamai dan Gil juga mau melepaskan aku karena Safia. Aku berhutang banyak sama mereka. Kamu tidak mau lagi bekerja sama denganku. Apa kamu menyerah untuk mencintai Gil? Aku merasa percuma saja bersama dengan orang yang tidak punya perasaan denganku. Taraf memegang bahu Jio yang berlapis kemeja putih. Maaf, aku tidak bisa membantumu untuk mengeluarkan Kaluna dari penjara. Satu-satunya harapan Jio telah pupus. Bukan Jio namanya jika dia menyerah begitu saja. Demi Kaluna bisa bebas, dia bisa mempertaruhkan nyawanya sendiri. Taraf buka pintunya. Kita harus tetap meneruskan kerja sama ini. Setiap Jio menatap wajah Kaluna, dia ingin segera membebaskannya. Aku mohon. Jio bahkan berlutut di depan pintu apartemen warna coklat yang tertutup itu. Kegagalannya untuk memisahkan Safia dan Gil merupakan pukulan berat. Namun, dia menyingkirkan cairan bening yang terus menetes dari sudut mata. Tidak. Aku belum kalah. Aku pasti bisa membebaskan Kaluna. Jio memaksa otaknya untuk bekerja keras mencari jalan keluar. Tibalah hari di mana Marwah harus mengikhlaskan sosok pria yang selama ini mulai membuka hatinya. Bahwa tidak semua lelaki itu jahat. Hanya saja Marwah sudah tegar melepas perasaan yang mulai tumbuh subur. Namun, dia tidak bisa juga menyembunyikan kesedihan dari tampilannya. Wah, kok matanya bengkak? Safia menyipitkan mata saat menjemput sepupunya. Iya. Lagi sakit mata. Marwah buru-buru mencari konsiler untuk menutupi sembahnya mata. Safia mengulum senyum saat berada di ambang pintu kamar Marwah. Namun, ada juga rasa iba karena nasib Marwah yang masih abu-abu. Aku harap kamu akan lebih tegar nanti ya Wah. Marwah hanya bisa tersenyum tipis. Dia sulit beraktivitas seperti biasa karena semalaman suntuk memikirkan pertunangan Yusuf. Gil sudah menyiapkan mobil untuk mereka tiba di pesta pertunangan Yusuf. Yusuf mengadakan pesta pertunangan berkonsep outdoor. Acara itu diadakan di taman rumahnya. Beruntung ya wanita yang menikah dengan Yusuf. Marwah menghela nafasnya saat masuk ke dalam mobil. Dulu Marwah sempat mengutarakan impian pernikahannya yang berkonsep pesta kebun pada Yusuf. Sayang, Yusuf wujudkan dengan wanita lain. Sepanjang perjalanan Marwah hanya bisa melamun. Sebab, dia tak yakin bisa bertemu pria sebaik Yusuf lagi. Setengah jam kemudian. Wah, kita udah nyampe nih. Safia menggoyangkan pundak wanita bergamis putih itu. Marwah menatap wanita bercadar putih yang memiliki mata besar dan begitu tenang bila memandangnya. Terima kasih, Sa. Marwah bersyukur punya sepupu sebaik Safia yang selalu ada di titik terendah dalam hidupnya. Lutut Marwah seperti jadi selembek agar-agar saat memandang betapa indahnya pintu gerbang taman. Mereka disambut dengan lilitan bunga mawar putih. Aroma bunga menari-nari di indera penciuman. Beberapa tamu sudah datang dengan dress kode putih. Masya Allah, cantik sekali ya tamannya.
serba putih. Mata Marwah semakin berat. Dia tak kuat jika mengucapkan selamat dengan Yusuf tadi. Ayo wah, acaranya mulai tuh. Safiyah membawa sepupunya untuk duduk di kursi paling depan dekat podium. Safiyah bisa merasakan tangan Marwah yang dingin saat mereka duduk bersebelahan. Yusuf muncul di podium itu. Marwah tertunduk. Tak kuat menonton momen pertunangan itu. Saat tertunduk, Marwah mencium aroma parfum sitrus. Ada sosok yang berlutut di depannya. Assalamualaikum, Marwah. Di depan semua orang. Aku ingin melamarmu menjadi istriku. Yusuf berlutut memperlihatkan kotak cincin berlian. Apa kamu mau menerima lamaranku? Marwah menutup mulutnya dengan tangan. Cairan bening keluar dari sudut mata. Nafasnya terputus-putus. Ia hampir jantungan tadi. Wah, aku benar-benar serius menjalin hubungan denganmu. Ini adalah usahaku yang terakhir. Aku ingin mempersuntingmu sebagai istri. Marwah mendongak ke langit biru cerah. Udara di taman itu juga begitu segar. Pada pernikahan pertama, dia menjalaninya dengan sederhana. Waktu itu Marwah dan calon suaminya masih berjuang. Marwah menatap sekilas orang-orang di belakangnya yang penuh dengan dukungan. Ia yakin kedua orang tuanya juga ada di sana. Bagaimana? Apa kamu menerima lamaranku, Marwah? Meski lututnya terasa pegal karena bersimpuh di atas rumput hijau, tapi dia rela melakukan itu demi orang yang ia sayang. Aku. Marwah memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskan perlahan. Bismillah. Ia membuka matanya. Manik coklat Marwah tak kuat menatap ke mata Yusuf. Bismillah. Maaf aku tidak bisa. Tangan Yusuf terjatuh. Dia sudah menyiapkan acara lamaran seromantis itu. Ya memang atas saran Gil, tapi dia yang memikirkan konsepnya. Semua orang di taman itu juga hening. Tak percaya jika kejutan itu berubah tragis. Kamu tidak mau menerima lamaranku. Yusuf jadi lebih pucat saat berdiri. Matanya tampak memerah. Marwah tetap tersenyum tenang. Aku tidak bisa menolak lamaran kamu, Mas Yusuf. Dek. Jantung Yusuf kembali berdetak kencang. Dia mendengar suara tepuk tangan dari para tamu. Marwah bisa merasakan ketulusan dari sepasang mata Yusuf yang penuh kehangatan. Alhamdulillah, terima kasih Marwah. Kamu mengejutkanku saja. Siapa yang duluan? Tanya Marwah dalam hati. Ada juga rasa kesal dalam dirinya karena Yusuf membuatnya hampir jantungan. Ya, semacam balas dendam beberapa menit. Itu lebih dari cukup. Orang tua Yusuf pergi ke depan bersama orang tua Marwah. Mereka melangsungkan lamaran itu dengan menyematkan cincin. Akhirnya kamu yakin dengan ketulusan anak kami, Marwah. Calon ibu mertuanya sudah menyematkan cincin ke jari Marwah. Dulu mana pernah Marwah diperlakukan begitu istimewa oleh calon mertua dan suaminya. Mereka setuju juga karena Marwah masih keponakan dari pemilik pondok pesantren, orang tua Safiyah. Dengan mata berbinar-binar sang ibu memeluk Marwah. Nak, akhirnya ada pria yang menerima segala kekuranganmu. Umi selalu berdoa yang terbaik untukmu. Marwah bersyukur tidak lagi membuat malu orang tuanya karena kegagalan dalam rumah tangga yang pertama. Dia sekarang mendapatkan jodoh bukan orang biasa. Yusuf adalah CEO Karim Group. Pria berewokan yang saleh dan pantang menyerah dalam mengejar cintanya selama ini. Meski sikap Marwah agak dingin. Terima kasih Mas. Aku akan berusaha menjaga kepercayaanmu sebagai istri. Marwah akan berjuang dan melakukan yang terbaik untuk pernikahan keduanya. Sejak tadi Marwah tak berhenti mengeluarkan air mata bahagia. Dia tak percaya hari di mana janji suci itu akan ia rasakan lagi.
Safia yang ada di barisan penonton sana juga tersenyum lewat mata indahnya. Masya Allah, aku senang Mas ngeliat Marwah nerima Mas Yusuf. Ide siapa dulu? Safia menoleh pada suami ketusnya. Iya, sayang. Ia mengelus rahang tegas Gil. Meletakkan kepala ke pundaknya. Terima kasih Mas, kamu bukan cuma baik sama aku, tapi juga orang terdekat aku. Gil mengelus kepala yang dilapisi kerudung putih. Kamu bilang kita harus bisa berbagi kebahagiaan dengan menolong orang lain, bukan? Safia mengelus perutnya yang semakin membesar. Sebentar, aku cari makan untukmu dulu. Aku nggak mau alergi kamu kambuh lagi. Selama ini Gil rela tidak makan makanan laut hanya karena istrinya alergi hal tersebut. Safia berharap semua kebahagiaannya tetap berlanjut sampai tua nanti. Marwah menghampiri Safia. Duduk di sampingnya. Apa kamu sudah tahu semua ini? Safia tersenyum lewat matanya. Marwah menggelengkan kepala menatap wanita bercadar putih itu. Kamu bikin aku jantungan tahu nggak? Safia tertawa kecil. Abisnya aku sama Mas Gil kasihan ngeliat Mas Yusuf ngejar kamu yang gengsian. Makanya ini jalan satu-satunya. Marwah bukannya gengsi, tapi ada ketakutan dalam dirinya karena trauma dengan pernikahan sebelumnya. Hanya saja Yusuf mengubah cara pandang Marwah tentang lelaki. Namun, dia masih butuh waktu untuk menimbang semua itu. Semoga pernikahanmu lancar ya Wah. Aku nggak mau ngeliat kamu kesepian dan sedih lagi. Kamu berhak bahagia. Lupakan Mas Adam. Aku sudah lama melupakan Mas Adam, Rasa cinta itu berubah jadi luka. Sikap bannya yang dulu juga jadi alasan aku memaafkan dia. Safia memeluk wanita sekuat Marwah. Kamu layak bersanding bersama Mas Yusuf, Wah. Lihat sekarang. Dulu kamu disakiti, tapi sekarang kamu dapat yang terbaik. Marwah juga merasa dirinya mendapatkan hadiah dari Allah atas kesabarannya selama ini. Di hari yang berbeda Gil semakin menunjukkan cintanya yang begitu besar pada sang istri. Gil yang bertugas menyiapkan segalanya sendiri di pagi hari. Dia tahu istrinya sebentar lagi akan melahirkan. Ia tak mau melihat istrinya repot. Sayang. Safia terduduk saat baru bangun dari tidurnya. Tadi Safia merasa bantal hidup beraroma mus ada di samping, tapi pagi itu tidak ada. Firasatnya semakin tak nyaman. Sayang, kamu di mana? Safia terpaksa berjalan meski kakinya masih pegal. Mencari-cari keberadaan sang suami. Gil masuk ke dalam kamar mereka. Membawa nampan sarapan untuk sang istri. Sayang. Safia segera berlari ke arah suaminya. Memeluk dan memejamkan mata. Seolah dia tak ingin kehilangan sang suami. Aku pikir mimpi tadi nyata. Gil menaikkan satu alisnya. Sayang, kamu mimpi buruk lagi. Jika bisa mentransfer mimpi buruk, Gil pasti sudah lakukan meski harganya sangat mahal. Ia tak kuat melihat sang istri menderita. Bahkan digigit semut sekalipun. Sayang, itu hanya mimpi buruk. Jangan pikirkan lagi. Aku membawakan sarapan untukmu. Ingat, jangan keluar rumah dulu untuk seminggu ke depan. Memangnya kenapa sih? Ada kejutan lagi. Safia mengelus jas hitam sang suami. Kamu suka kejutan. Asal jangan bikin jantungan saja. Mimpi buruk itu sudah bikin aku takut. Tidak akan terjadi apa-apa. Ayo sini. Gil merangkul sang istri. Membawanya ke sofa krim yang empuk. Safia mendaratkan bibirnya di pipi bersih Gil. Suka memeluknya. Mas aku nggak mau pisah sama kamu. Aku harus ke kantor. Aku kerja untuk kamu dan anak kita nanti. Nggak mau. Aku takut mimpi itu.
Astagfirullah. Maaf Mas. Safiyah mulai membaca ayat untuk merontokkan rasa gundahnya. Kali ini kamu mimpi apa? Gil memainkan rambut panjang Safiyah di dress tidur warna putihnya. Aku mimpi ada api terus bakar kamu. Ada sosok yang samar wajahnya tertawa. Semoga saja kamu baik-baik saja ya Mas. Safiyah masih tak mau melonggarkan pelukannya pada sang suami. Gil tahu ketakutan Safiyah didasari rasa sayang, tapi ia tak ingin sama sekali istrinya resah. Jangan khawatirkan apapun. Gak ada yang bisa nyakitin aku. Termasuk kamu juga. Sekarang kamu sarapan ya. Safiyah tak mau mengecewakan Gil. Dia mengangguk. Gil menerima panggilan telepon dari asistennya. Dia tidak ingin Safiyah terkontaminasi stres mengurus perusahaan besar. Gil hanya ingin Safiyah melihat, mendengar, mengendus, dan menikmati hal yang membahagiakan saja. Sayang, aku harus buru-buru ke kantor. Gil mendaratkan bibirnya di kening sang istri lalu bergegas pergi. Safiyah juga tak bisa berbuat apa-apa. Walaupun dia ingin menempel terus dengan suaminya. Gil buru-buru ke kantor tentu saja karena ada masalah dengan bisnisnya. Dia tak mungkin memperlihatkan kemarahan itu di depan sang istri. Saat tiba di garasi rumah, dia mengambil kunci mobil dari tangan supir Mia. Hari ini biar saya saja yang bawa mobil, Pak. Gil tak menyangka jika keputusannya yang salah memilih teman berujung pada ketidaktenangan.